Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Assalam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Ahad 28 Juni 2026. Tema pada pagi hari ini adalah hidup di dunia hanyalah sementara. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sifatnya sementara. Banyak bukti-bukti yang memperkuat hal ini, yaitu dengan adanya orang atau kerabat atau saudara yang telah mendahului kita meninggalkan alam dunia ini. Dan juga perlu kita sadari bahwa ketika kita meninggalkan alam dunia, tidak ada satupun harta kita yang kita miliki kita bawa. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah kita. Kemudian juga tentang bagaimana kita mengelola hati nurani kita, jiwa kita selama kita hidup di dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu kita menyadari betul bahwa dunia ini sebenarnya bukan tujuan akhir, tapi justru adalah tempat ladang amal kita, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada beberapa ayat atau hadis yang memperkuat hal ini bahwa kita tidak boleh menjadikan dunia itu sebagai tujuan, tetapi sarana perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh dalam urusan dunia lalu menyebabkan kita lalai daripada mengingat Allah. Bersungguh-sungguhlah kita di dalam mengingat Allah dan kita tetap memperjuangkan urusan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hakikat bahwa hidup di dunia itu sementara. Yang pertama, sifat dunia ini adalah senda gurau, bukan yang sebenarnya. Allah sudah menegaskan bahwa perhiasan dan kehidupan dunia hanyalah permainan, hanyalah senda gurau dan kesenangan yang menipu. Tetapi justru kehidupan akhirat adalah negeri yang kekal. Jadi kita jangan sampai tertipu, Bang. Jangan sampai tertipu. Boleh kita kaya, tetapi kaya kita diperoleh dengan jalan yang halal. Boleh kita kaya, tetapi kekayaan kita pakai untuk memperjuangkan agama Allah. Boleh kita itu menjadi pemimpin, tetapi pemimpin adalah untuk melayani masyarakat, untuk sarana istiqomah beribadah kepada Allah. Boleh kita itu menjadi orang yang terkenal, menjadi tokoh masyarakat, tetapi dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Semuanya bermuara ke sana, Bapak Ibu, bukan yang lain. Mari kita lihat Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64, Allah berfirman, Allah memberikan motivasi kepada diri kita bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara, kehidupan akhirat yang harus kita kejar sungguh-sungguh, Bapak. Jangan dibalik, Bapak. Sementara kita urusan kehidupan dunia kita itu bersungguh-sungguh, tetapi urusan akhirat tidak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sedangkan amal-amal takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara akhirat. Kenapa? Nanti buahnya akan dipetik di akhir. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu yang menjadi sasaran utama. Sementara urusan dunia hanya penunjang, pendamping ya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita mengetahui. Artinya apa? Kalau orang itu sudah beriman, jadi pilihannya dua. Perkara duniawi atau perkara akhirat. Nah, kalau orang ini memilih, orang beriman pasti memilih akhirat, apapun konsekuensinya. Apakah itu dikucilkan, apakah itu dalam kondisi ekonomi pas-pasan, ataukah orang itu tidak populer, tidak ada masalah. Pasti orang beriman akan memilih posisi kepentingan akhirat, karena dia tahu dunia itu adalah fana dan pasti ditinggalkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran juga itu dijelaskan dalam surat Ghafir atau surat 40 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara. Artinya apa? Ya, sifatnya tidak langgeng. Selanjutnya akan punah, selanjutnya akan lenyap dan sia-sia, Bapak Ibu. Wa innal akhirata hiya darul qurari. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Nah ini Bapak Ibu. Jadi konsep awal tentang kita menjalani kehidupan dunia itu ya harus akhirat dulu Bapak. Kalau ada orang mengatakan harus seimbang dunia dan akhirat, salah itu. Harus mengutamakan akhirat. Kenapa? Karena dunia sifatnya sementara. Sementara akhirat itu nanti akan selama-lamanya. Sementara kita hidup di dunia ini adalah bekal mencari pahala, mencari amal ibadah untuk kepentingan kehidupan akhirat. Jadi semuanya itu, apapun aktivitas kita selama 24 jam itu karena Allah. Itu yang dimaksud dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Kita dengar adzan, berhenti. Tidak penting yang lain, kita sholat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal. Kita tidak mau yang haram. Kita tidak mau mendolimi orang lain. Kita tidak mau mencuri hak orang lain. Kita tidak mau mengambil hak orang lain. Ini yang dimaksud mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Jadi kita tidak sewenang-wenang, kita tidak zalim. Semuanya bermuara kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita jalani kehidupan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hadis yang dapat kita jadi renungan. Yang pertama, ada sebuah hadis bahwa Rasulullah selalu mengarahkan umatnya untuk memposisikan dirinya di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Jadi
Ada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Kemudian juga ada sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya, ya, jari telunjuknya, ya, ke laut. Jadi jari telunjuk ini diibaratkan dunia, sementara air laut itu adalah akhirat. Jadi betapa kecilnya urusan dunia itu dibandingkan urusan akhirat. Lalu kita menyamakan, lalu kita menyeimbangkan. Tidak mungkin, mustahil. Kita harus mengutamakan kehidupan akhirat agar kita bahagia kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga ini Bapak Ibu hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, apa urusanku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian dia pergi meninggalkannya. Jadi hadis ini membuat kita merenung. Jadi kehidupan dunia ini ibaratkan kita berteduh di bawah pohon. Sifatnya sementara. Karena capek, karena lelah, karena haus, ya, kepingin istirahat. Nah, setelah segar bugar, lalu kita tinggalkan untuk menuju tujuan yang kita harapkan. Nah, tujuan yang kita harapkan ini adalah negeri akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga mengharap juga kepada Bapak Ibu, marilah kita utamakan kehidupan akhirat. Jaga sholat kita secara istiqomah, jaga anak-anak kita agar kita selamat dari siksa api neraka. Jaga kita, anak-anak kita, agar senantiasa untuk makan makanan yang halal. Jaga aktivitas kita dengan niat kita hanya mencari ridho Allah. Jaga kecintaan kita kepada Allah tetap di urutan pertama. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.